Good day everyone, welcome to Hospitality Mystery. My name is Teddy. How may I ask you? Bintang, apa kabar Bintang? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah datang ke Sama-sama. tempat kita nih. Iya. Jauh-jauh loh sini. Deket lah. Lagi libur ya? Siang nanti kerja. Oh nanti kerja? jam- Jadi sini dulu sebelum Sini kerja? dulu lah, main-main Nah. dulu. Bintang kerja di hotel, salah satu hotel. Iya. Menurutku bagus sih. Iya. Dari bangunannya, terus kayaknya ada beberapa tematik di dalamnya kan. Iya. Etik-etik tuh kan, interiornya Yes, keren yes. banget. Udah berapa lama kerja di situ? Belum Bintang? Udah hampir 4 tahun sih di situ. Hampir 4 tahun? Udah hampir 4 tahun. Sebelumnya pernah kerja di hotel lain? Belum, paling ngajar-ngajar eskul aja. Oke, jadi pertama kali kerja di hotel di situ? Iya, di situ. Udah selama 4 tahun? Iya. Udah berapa, di bagian apa? Untuk saat ini jadi supervisor, Pak. Supervisor Housekeeping. apa? Housekeeping? Iya. Room? Room. Wah, ini menarik nih. Iya. Room, anak room, roommate ya? Berarti kan, Room attendant. room attendant ya? Iya, iya. Tapi cewek. Iya. Malu Pak, itu nggak terawat. Iya. Jadi salah-salah dikit deh. Iya. Nah, room attendant. Iya. Kerjaannya make up room, membersihin kamar. Itu waktu rumah attendant, sekarang supervisor kan mengawasi. Mengawasi. Ngecek kamar. Iya, tapi Iya. lu dari awal masuk room attendant dulu Iya, rumah attendant. sampai ke supervisor sekarang. Iya, rumah attendant, terus selang berapa bulan kapten, habis Oh, kapten. ada kapten ya? Iya, ada kapten, baru ke Room supervisor. captain berarti. Iya. Nah itu room attendant berarti kerjanya pagi doang ya? Enggak kok, Enggak juga? shift 1, 2, 3. Ada shift 3? Iya. Shift 3 ngapain Pak? Shift 3 biasanya sih, kalau di saya ya kan setiap manajemen Betul. beda-beda. Nah kalau di hotel? Kalau di saya sih paling masuknya justru ke area. Jadi ngerjain ruang meeting gitu. Kecuali kalau dari request extra bed baru. Siap, berarti public areanya? Ya kalau shift 3 sih lebih ke public area. Oh, oke. Tapi tetap kalau di jabatan sih rumah Supervisor. attendant. Kalau waktu itu rumah attendant. Kalau Rumah sekarang attendant? iya. Tapi pernah masuk malam berarti? Iya. Nah, masuk malam dengan hotel yang etisnya Iya. bagus nih, etik-etikin. Ada cerita-cerita menarik guys. Kalau yang masuk sore atau malam nih, biasanya banyak nih. Sebenarnya sih awal masuk situ biasa aja gitu ya. Cuman mulai ada yang seperti itu dari teman-teman saya sendiri. Dari teman? Iya. Berarti cerita dari teman nih? Cerita dari temen dulu awal. Iya. Kayak pertama anggaplah itu 8 lantai ya. Iya. 8 lantai. Di lantai 4 itu ada ruang meeting sama pantry-nya FB. Nah, Siap. katanya di situ banyak Banyak apa? ya istilahnya kejadian-kejadian gitu. Bahkan waktu dulu itu kan saya kan dari awal ya, dari situ waktu sebelum jadi itu hotel. Oh, pre-opening ya? Iya, pre-opening Wih, dari awal. mantap nih. Dari awal. Iya, baru 4 tahun nih. Banyak tukang yang keluar bukan karena capek, bukan karena nggak digaji, tapi karena hal-hal seperti itu. Tukang ini. Tukang yang kayak tukang bangunan lah. Oh, Kulproy. Iya. Kuliproy. Iya, itu. Oh, banyak yang nggak banyak- terusin. Banyak yang ngenerusin gara-gara ya kayak katanya sih. Nah. Saya tahu dari manajer. Oke. Kan manajer juga kan sering ke situ waktu Iya. proyek. Bilangnya lagi tidur. Pas bangun tidur, kebangun tuh jam-jamnya jam 3 malam, jam 2 malam. Ngelihat kayak yang terbang gitu-gitu. Terus besoknya paginya udah nggak ada orangnya. Kalau kata temennya sih udah nggak mau kerja lagi di situ. Oh, jadi misalkan si pekerja ini tidur jam Tidur. 2, jam 3. Iya kan waktunya tidur kan ya. Ya, Ah. terus dia bangun lihat itu. Ah. Terus pagi udah nggak ada dia. Dia udah kabur aja sendiri, udah Oh, gitu ya? udah nggak pamit nggak apa. Wah, anjir, gokil. Itu nggak cuma 1-2 orang, udah banyak. Oke, oh dia kabur, berarti parah banget tuh gangguan Iya. yang dia terima kali ya. Itu parah banget. Itu awal mulai sih, tapi saya pribadi tidak percaya. Tidak percaya. Ah, Masuk ada cerita itu, itu mah apaan sih? Yes, gitu. benar-benar. Terus selanjutnya
Kan di situ kan ada kolam renang ya Pak. Iya. Kolam renang. Itu kolam renang kan kecil. Nah, udah mah kecil, di tengah-tengahnya ada pohon. Ada pohon. Kalau pohon apa ya saya lupa. Pokoknya pohon lah. Gue tau deh kolam renang lu kan nggak square gitu ya? Iya. Dia agak ngelengkung gitu ya? Iya, udah kayak bentuk ikan sih. Iya. Iya. Terus iya benar ada pohon. Iya, ada pohon di situ. Di tengah. Iya. Nah, itu hiasan kan? Maksud gue pernah lihat gue itu memang itu kali. Iya, cuman kan di situ juga ada orang apa sih pekerja yang tinggal daerah situ. Warga sekitar lah gitu. Bilangnya di situ itu nggak bisa ditebang. Oh, si pohon tuh nggak bisa ditebang? Nggak bisa. Itu kan bukan di lantai dasar ya? Lantai dasar? Iya, lantai dasar. Iya. Itu nggak bisa ditebang. Terus pada kepo dong kenapa? Bilangnya situ harus ada sesajen dulu. Ribut dong. Baru bisa ditebang. Cuman masih nggak percaya juga. Cuman itu kan awal tahun ya. Iya. Sampai sekarang pembangunan apapun itu masih nggak ditebang, nggak tahu kenapa. Iya sih, udah 4 tahun udah ada renovasi. Udah ada renovasi apapun. Udah itu kolam renang udah istilahnya udah sedikit dirubah lah. Itu udah nggak ditebang. Terus ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang nggak ditebang. Gue kira memang desain aja gitu biar keren aja gitu. Enggak ternyata. Bilangnya ya harus ada sejen potong kerbau atau kambing. Dan manajemen tidak mengikuti rules itu. Jadi biarin aja itu pohon. Iya, biarin aja itu pohon ya, ngikutin yang di situlah istilahnya lah. Dibandingkan potong takutnya kenapa-napa. Benar. Ya di situ. Tapi tetap jadi bagus sih Pak. Iya. Tetap oke juga lah, kelihatan keren sih. Oke. Terus udah cerita-cerita gitu, tambah lagi daerah situ juga kan awal itu sebelum hotel dibangun memang rumah kosong akibat sengketa tanah gitu. Oh dulunya nih? Oh, oke. Rumah kosong sama ya semak belukar gitu sama di situ udah banyak kejadian sampai kalau nggak salah masuk ke TV. Oh iya, di situ tuh ya? Di situ kan ada jembatan gitu. Tahu. Jembatan gitu kan. Udah sampai masuk TV, udah banyak yang kejadian, udah sampai yang kecelakaan juga banyak, yang proyek-proyek juga selain di jembatan yang bunuh diri. Terakhir itu waktu 1 tahun lalu, cewek terlindas kakinya kalau nggak salah. Terlindas apa Pak? Kereta. Oh, ada kereta ya, di situ tuh ya, dekat situ ya. Jadi lagi pada nongkrong, nggak tahu kenapa nggak dengar atau gimana gitu ya. Terlindas. Itu videonya viral kok sampai masuk ke berita kok. Anjir, gua nggak tahu ya. Itu ada itu dimasukin ke angkot, itu udah gila parah. Yang gua nonton yang nggak disensornya itu. Yang pahanya itu udah nggak ada. Tapi cuma satu sih, cuma satu kaki, nggak tahu yang kanan, nggak tahu yang kiri. Cuma itu pahanya masih hidup. Terlindas. Kejadian terakhir itu untuk yang di sekitar situ. Iya. Nah, untuk yang di hotel nih. Dari tamu-tamu sih. Dari tamu juga ada. Itu mah udah bukan ada lagi, itu dari awal. Gua pikir karyawan doang. Karyawan. Nih, kalau di hotel saya itu yang namanya pindah room bukan karena ini yang komplain atau misalkan ada yang rusak kayak gini, yang namanya pindah room karena kejadian digangguin itu udah sering, bahkan sampai owner itu ya istilahnya nantangin lah ke satu kamar gitu ya. Jadi karena ada banyak tamu pindah kamar, karena katanya diganggu sampai akhirnya owner ngerasa gua buktiin di kamar tersebut ya, di kamar 313 lah, 313. Cuman bilangnya sih nggak ada. 313 ini kamar yang paling sering. Cuman yang kalau kejadian yang saya lihat sendiri ke tamunya itu di lantai lain. Itu di kamar 413 itu si tamunya ngejerit 2 orang. Dia baru keluar kamar, depan kamarnya itu kan 413. Bilangnya di situ ada cewek nangis. Padahal di situ saya yang standby cuma saya doang. Waktu saya jadi rumah attendant. Waktu dulu jadi rumah attendant? Iya. Itu lu si tamu ini ngeliat ada cewek nangis? Bukan ngeliat tapi ngedenger. Oh, ngedenger. Dari dalam kamar itu. Nah, di situ juga tamunya langsung check out. Padahal dia besok masih ini, walaupun emang udah nggak ada kegiatan. Besoknya padahal dia masih standby. Iya. So dia ada satu hari lagi, dia langsung check out. Oh, udah ngedenger cewek nangis. Iya.
Nah setelah dari situ di kamar 413 dan di kamar kalau nggak salah 40 berapa gitu ya. Hari itu juga masih ada yang kesurupan. Tamu kesurupan. Awalnya dia tuh booking 1 minggu. Dia hari kedua, hari ketiga kesurupan. Hari keempatnya check out. Oke, kesurupan. Gue baru dengar kalau tamu kesurupan ya. Iya. Nah yang ada beberapa tapi nggak sering gitu. Yang nanganinnya juga waktu itu apa ya? Orang-orang ini sih orang-orang operasional sampai dibawa ke musola gini, tapi tetap aja nggak ngaruh. Memang ada yang bisa ngeluarin? Nggak bisa, tapi kata si tamunya saya memang sudah biasa seperti ini. Oke. Seperti ini, cuman di sini saya pertama kali. Iya, itu kesurupannya gimana tuh, bro? Bilangnya sih ada yang ngikutin kata tamunya. Alhamdulillah sih tamunya terbuka. Yes. Nggak komplain ke hotelnya. Ini terbuka enak. Diceritakan sama dulu kan saya kan room attendant, ada supervisor saya cerita gini. Bilangnya awalnya di sini memang sih ada, katanya banyak yang ngikutin. Oh, si tamu bisa lihat juga kali ya? Karena memang si tamunya ya mungkin indigo kali ya. Oke. Si tamunya bilang ada yang ngikutin, terus di daerah sini juga banyak, apalagi waktu di lantai 4 di lantai 4 itu yang tadi saya bilang banyak orang yang tukang yang keluar itu, tukang keluar itu di situ banyak. Akhirnya ini sih si tamunya memutuskan untuk check out. Oke. Reaksi dari kesurupan gimana? Yang si tamunya masih biasa aja karena memang udah biasa kayak yang nggak biasa tuh kitanya. Oh, sebenarnya kan dia kesurupan. Gimana caranya lu tahu dia kesurupan? Apa dia ngamuk kan masih gitu ya kalau kesurupan? Waktu itu memang sih waktu itu saya nggak ada di situ di lantai situ. Kebetulan teman itu kan dia tuh kamarnya selalu terbuka, pintunya terbuka. Si tamunya emang suka ngebuka kamar di situ. Pas nganterin apa gitu. Nah teman saya itu anggaplah namanya si bocil. Si bocil nganterin sesuatu, si tamunya langsung bilang ke si bocilnya itu, Mas, saya udah nggak enak Mas, tolongin saya Mas, bilangnya kayak gitu. Oh gitu deh. Si tamunya bilang, oh nggak apa-apa, yang penting mah temenin saya walaupun saya kesurupan, bilangnya gitu. Wow. Si tamunya. Oh gitu. Bilang. Ini cowok apa cewek? Cewek, ibu-ibu. Oh dia udah ngodein. Udah memang karena udah biasa kali ya, udah kode. Udah Mas, temenin saya Mas. Pokoknya temenin aja. Nah si bocilnya itu kan penakut. Manggil security, manggil front office, manggil housekeeping. Jadi rame aja di situ. Nah giliran. Oh jangan giliran. Anjir. Tapi keluarnya mah nggak tahu, udah dia kayaknya bisa ngontrol sendiri. Bisa ngontrol kayaknya masih udah ngontrol. Hari besoknya masih, itu kan hari kedua tuh. Hari pertama nggak apa-apa, hari kedua iya. Pas hari ketiganya masih. Nah bilangnya sih tamu, Mas, Mbak, saya di sini nyaman, pelayanannya enak, harganya murah, gini. Cuman mau gimana lagi Mas? Saya kayak gini. Soalnya di sini memang ya gitulah. Jadi si tamu dari hari pertama datang udah diganggu. Hari pertama enggak, hari kedua ketiga kesurupan. Oke, dan dia tuh open mind lah. Karena gua tuh indigo kasarnya. Iya. Terus karena suasananya begini, jadi mau nggak mau dia harus cabut. Iya, harus cabut. Padahal dia bookingnya seminggu, di hari keempat udah check out. Udah. Wow, kira nyampe nggak kuat tamu ya? Iya. Jahil banget tuh. Oke. Itu baru beberapa kejadian, sebenarnya sih banyak banget. Dan gua kenapa nggak respon, karena gua emang nggak respect sama itu sih. Gua bodo amat gua orangnya bodo amat ya. Jadi mau ada hantu ada apa. Nah, oke. Nih pengalaman pribadi saya nih. Pribadi. Jadi waktu itu COVID, pas zaman-zamanan awal COVID, lockdown. Ya, selalu seksi. Hotel lockdown selalu seksi. Yes. Lockdown. Nah, tapi manajemen kan ya pasti butuh ada uang operasional sedikit lah. Iya. Nah di situ manajemen minta izin, alhamdulillah dibuka lantai 3 sama lantai 1. Lantai 1 kan lobby ya. Lantai 3 untuk kamar. Oh jadi cuma lantai 3 doang kamar dibuka? Kamar di lantai 3 doang, itu juga nggak banyak, cuma 7 kamar kalau nggak salah. 7 kamar atau enggak kurang dari 10 lah. Iya. Kurang dari 10 set. Nah yang lampu nyala itu lantai 1 sama lantai 3. Lantai 2, 4, 5, 6, 7, 8 mati. Total.
Yes. Semua mati. Saving cost. Iya, saving cost. Bahkan lift pun mati. Kamu jadi kalau ada check-in naik tangga? Naik tangga, cuman nggak jauh dari lantai 1 ke 3. Iya, memang desainnya emang nggak tahu, memang nggak jauh sih. Ceilingnya memang nggak terlalu tinggi kali ya. Alhamdulillah si tamunya juga ngertiin lah gini. Nah, saving budget di situ karyawan tuh nggak banyak. Iya, benar. Nah, gua kebagian waktu itu malamnya. Kebagian masuk malam. Lagi lockdown, lu masuk malam. Iya. Di room. Enggak, gua di situ gua megang apa aja. FO megang, FB megang, housekeeping megang, kecuali itu yang teman gua tuh cuma security sama kitchen. Berarti jadi semalam itu cuma 3 orang. Iya, paling sama teman sama tamu. Iya pasti. Iya. Berarti jadi cuma security, kitchen sama lu doang. Iya, 3. Gua megang 3 departemen lah. Iya. Nah. Di posisi lockdown, saving cost gelap. Saving cost gelap. Siap. Mantap. Nah, karena saving cost nih si tamu minta, "Mas, minta air mineral." Gitu. Nah, saya cari di gudang, nggak ada kosong. Saya cari di pantry housekeeping, kosong. Terus kan saya dapat info dari shift sebelumnya, bilang, oh kalau mau cari barang di lantai 8 udah habis, paling lantai 7, 5 sama ini, 7, 6 sama 5. Nyari barang di situ. Yang di kamar yang nggak pakai. Yang di shutdown ini nih, ya, yang gelap. Yang gelap itu. Si tamu minta tuh malam-malam, sekitar jam 1, jam 2 itu emang gila banget tuh tamunya. Requestnya jam segitu terus. Semenjak kan saya sih malam terus. Nah, itu kan dia kan standby berapa hari tuh? 4 hari kok. Nah, requestnya jam segitu terus, mungkin karena memang ada sesuatu lah di tamunya gitu lah. Begadang ya. Ya, mungkin begadang. Kali ya. Positive thinking, begadang. Cowok cewek? Pasangan. Iya, jadi dia kerja gitu ya. Kerja Pak, benar. Jam 1, jam 2 mau gak mau permintaan tamu gimana lagi. Masa gua bilang nggak ada sih. Apalagi tuh tamu repeater langganan. Iya. Udah gua cari ke lantai 8, mungkin masih ada. Gua cari ke lantai 8, naik tangga, gua baru modalkan flash HP doang. Flash handphone lu naik. Berarti 4 lantai dong ya? Iya. Enggak, gua dari lantai 3. Soalnya gua nongkrongnya di lantai 3. Oke. Sambil dengerin musik, sambil main game lah. Lu jalan naik tangga kan lift mati. Yes. Tangga darurat dong? Iya pasti. Males. Oke. Nah, gua tuh ntar gua ceritain ya. Tangga darurat nih. Iya. Pas udah sampai lantai 8, gua cari kamar-kamar pokoknya setiap lantai tuh ada 30 kamar ya. Gua cari, bilangnya sih blok sini nggak ada, blok sana gua cari juga masih nggak ada. Gua ke lantai 7. Turun lagi. 1 lantai ke lantai 7. Di lantai 7, blok sini nggak ada. Nah, blok sana ada. Kayak wing gitu ya? Dia tuh kayak huruf H lah. Oh ya. Sebelah kanan ada kayak T gitulah, tengah-tengahnya ada koridor gitu. Tengah koridor, lift di situ lah gitu ya? Lift tengah-tengah koridor situ. Cuman lebih mepet ke kamar yang angkanya kecil ya, kayak misalkan 701. Angka awal. Di liftnya lebih ke situ. Nah, gua cari di situ di 705. Iya. Nah, di 705. Oke, dapat. Di tengah-tengah koridor itu, di dekat 705 kan itu ada hiasan gitu ya. Hiasan apa? Lukisan? Lebih ke ini furnitur gitu. Udah kayak kayu-kayu gitu. Nah, di tengahnya itu ada kaca besar. Cermin besar. Iseng-iseng aja pakai flash. Deketin tuh cermin. Nah, sudutnya itu saya kalau nggak salah tuh sekitar sudut lihat saya ke kaca itu 35 derajat atau gitulah. Agak nyerong gitu lah. Saya flash. Saya deketin. Lu iseng banget lagi. Deketin. Nah, si cerminnya itu kan ngarahnya ke ini ya, ke koridor yang panjang itu ya. Saya deketin. Wah, ini ada kok di sana ada sesuatu ya. Ya udah saya kan orangnya penasaran. Deketin. Udah badan dalam semua. Ngemas karena apa? Pas itu gua udah lihat. Apa tuh? Lebih ke kuntilanak. Badannya tuh putih lah, pakai baju putih. Cuma nggak rusuh gitu. Gua nggak berani lihat matanya. Cuman itu nggak cuma satu. Anjir, serius? Yang gue deketin tuh yang paling kelihatan tuh kuntilanak yang namanya kaca ke koridor, dan belakang itu masih ada.
Wah, merinding lu, Bos. Jadi ini kan sudutnya kan 30 derajatan ya. Berarti kan lu nyerong lah gitu lah. Lu dari cermin dong. Iya. Jadi pantulan ke sana ada yang paling deket tuh yang tadi yang lu bilang. Iya. Kuntilanak gitu. Yang paling deket itu. Rambutnya panjang gitu. Gua nggak berani lihat mukanya, cuman gua cuma sekilas matanya merah terus mukanya udah hitam gimana. Gila. Sekilas ya. Tapi lu masih liatin ya, lu masih deketin. Gua orangnya penasaran, Bro. Gokil. Lu masih deketin gitu. Gua deket kan, lu deketinnya ke cermin kan? Ke cermin. Iya, cermin. Jadi lu gak deketin terus gua deketin. Gua kabarnya bukan karena gua ngeliat itu. Apa? Kuping gua langsung ngehening. Ngaruhnya ke situ itu. Ya. Jadi setelah lihat kuntilanak sama beberapa ada yang lewat, pokoknya itu nggak cuma satu. Jadi mereka berdiri gitu. Belakangnya samar-samar hitam. Kayak bayangannya kan gelap juga, Pak. Iya. Kayak bayangan ngeliat gitu. Kalau furnitur gitu mah ya kelihatan lah. Lu tahu juga dong letaknya gimana tahu. Iya. Furnitur gini gua tahu itu mah bayangan furnitur nggak mungkin. Iya. Mungkin itu udah beda lagi. Jadi kayak hitam dalam hitam gitu ya. Hitam lebih ke coklat-coklatan. Udah kayak hijau botol lah kalau istilahnya mah hijau botol gitulah. Dan lu lagi deketin lu teng gitu sih ke telinga. Udah teng. Kan di situ ada pintu darurat ya. Kan ya pintu darurat yang di deket 701 itu dikunci. Jadi lu harus ngelewatin situ dong. Jadi gua harus ngelewatin si setan itu. Gua paham. Kan biasanya pintu darurat ujung. Ya kan? Di sana dikunci karena memang anjing. Prioritas kan di ini kan di satu lagi di di wing sana lah. Di sisi sana. Gua ngelawan di situ. Gimana? Gua turun gimana? Lift mati terus kiri kanan nggak ada tempat loncat. Iya. Oke, terus udah lu lihat, lu sadar banget lu harus lewat sana. Gua matiin kamera, flash mah gua matiin kamera. Udah langsung lari ke sana. Terbirit-birit. Lu larinya pernah gak sih mimpi lari capek enggak puguh teh? Iya. Capek gak jelas. Tapi lu terobos dia. Terus gua ngeliat ke bawah, gua berani lihat ke depan. Oh, jadi setelah itu flash. Center si flash itu lu ke bawahin juga ya. Si flash, pokoknya gua udah nggak mikirin flash lagi, pokoknya lari aja. Ya lu terobos. Ya gila, gua ngeliat kayak gitu, gua kira langsung kuping gua langsung hening. Iya, langsung hening, males banget. Males gua. Nah sekarang gua cuma bayangin dulu sih, gua harus ngapain, bener juga. Lu bingung mau ngapain? Lu mau turun lewat mana? Lewat situ dikunci pintunya. Lu kontak security yang bawa kunci lama lah ya. Iya, harus terobos. Kalau ada lift enak cepet lah. Ini dari lantai 3 ke lantai 8, lantai ke lantai 7. Lu harus terobos memang, Akhirnya lu lari itu. Lari lah. Mau diem di situ gua makin parah. Iya betul. Mau nyari di situ. Udah hening lagi kan. Udah hening lagi situ teng. Akhirnya lu harus terobos dia. Kalau terobos itu udah gua situ udah aman. itu pengalaman yang tadinya gua nggak percaya sama kayak gituan. Akhirnya jadi percaya. Akhirnya gua jadi percaya. Dan gue jadi sekarang jadi lebih menghormati. Dulu gue kayak misalkan kencing di sembarangan lah, laki-laki lah, wajar lah. Ada binatang-binatangnya kadang laki-laki. Iya. Okay. Gue sekarang lebih menghormati kayak gitu. Jadi, dari cerita, karena orang nggak percaya. Iya. Tapi emang lu pernah dengar teman lu mungkin ada yang pernah lihat sosok yang lu lihat itu? Lebih banyak sih, iya. Ke sosok itu iya. Cuman yang lebih sering itu kayak noni-noni Belanda. Oh, ada noni Belanda. Lebih sering kuntilanak sama itu noni Belanda. Kalau pocong itu belum pernah dengar. Pocong ya, jangan sih Pak. Jangan sampai lah. Banget Pak. Jadi awalnya lu kayak temen lu ceritain, siapa bintang gua ngeliat ini. Awalnya lu ya udahlah gitu cuek aja ya awalnya nih. Awal gua bodo amat sih. Bodo amat itu serah. Gua orangnya bodo amatan. Skeptis tapi setelah lu lihat itu. Gue justru sekarang lebih respect sama kayak gitu kan, gue lebih sopan. Oh ya? Iya. Karena berarti impact ya? Iya. Jadi lu berarti jadi tahu tadi kan kayak dulu mau kencing sembarangan apa? Iya, kencing sembarangan. Kalau masuk misalkan ruang meeting bodo amat nggak assalamualaikum apa, gue sekarang gue lebih respect. Iya, keren sih berarti ya. Dan setelah lu meningkatkan respect lu itu gitu, nggak pernah ada lagi kejadian. Nggak pernah ada kejadian, cuman kalau kejadian ke tamu iya. Pas kejadian tamunya itu pas saya incas terus. Pas lu incas pasti ada terus.
Ada. Selain lu nggak ada? Selain gua jarang. Jarang Ada, cuman jarang. Paling gua terus. Kalau yang lu lihat langsung mah tadi itu doang. Itu yang paling ini. Sama paling yang ini sih yang benar-benar ini selain itu yang tadi itu yang ngedenger yang si tamu yang ngedenger itu. Nangis. Nah, soalnya di situ ada gua. Lu juga denger? Gua nggak denger karena gua lagi bersihin kamar. Cuman di situ ada gua, ya gua juga merinding lah. Enggak lama kemudian di situ tadi kamar apa teh? 401 itu langsung kesurupan sorenya. Yang itu gua lupa tadi kelewat. Kesurupannya gimana dia? Nangis juga kah atau diem? Kan ada yang kesurupan bengong gitu. Gua nanya ke si bocil itu. Dia udah lari gimana mau diceritain? Dia takut sih. Takut sih. Iya, nggak clear jadi dia nggak tahu. Cuman si tamunya bilang ini aja minta temenin, saya nggak bakal ngapa-ngapa gini. Cuman kayak orang kesurupan biasa sih nggak ngejerit gitu. Kalau ngejerit, logikanya sih kalau memang dia ngejerit, kamar lain kedengaran. Ya, nggak ganggu lah. Sekitar. Dia nggak. Oke. Yang lo lihat, lu suara pernah dengar nangis aja? Suara pernah sih. Cuma gue nggak respect ke situ. Tapi lu pernah dengar suara? Pernah. Apa? Suara apa dia? Suara ini jalan kaki. Tapak. Tapak kaki. Nah, tapak kaki itu, sebelumnya pernah kejadian juga 2 kali teman saya. Jadi di lantai 3 itu, di lantai 3 pertama 2 tamu yang lihat, ketiga teman saya seorang ngelihat. Iya. Ngelihat apa dia? Jadi gini, di lantai 3 itu lebih seringnya ibu-ibu bawa anak kecil ke pantry housekeeping di ujung. Jadi ada sosok ibu-ibu bawa anak kecil. Nah, sosoknya itu keluarnya itu dari dua kamar sebelum pantry housekeeping. Jadi si ibu-ibu ini dia keluar kamar gitu. Tembus dong ya. Keluar kamar, ngadep ke sono, ngadep ke pantry, masuk ke pantry. Masuk ke pantry housekeeping, pantry dulu. Anak kecil bayi? Bukan bayi, di tenteng itu. Tenteng gitu. Itu pertama tamu. Cuman tamu yang pertama itu langsung cabut, dia nggak komen apa-apa ke hotel, dia langsung cabut. Check out aja langsung. Oke. Tamu kedua komplain karena dia cewek, kalau yang pertama kan cowok. Kedua ibu-ibu tuh komplain. Sama, ya kalau memang sama, ya mungkin benar. Iya. Ya mungkin benar. 2 kali yang terakhir sama teman saya. Nah, kalau lu kan lebih luas, pasti gue sama teman lu dong. Nah, teman lu mendeskripsikan gimana tuh, pakai bajunya gimana sih ibu? Jawaban kan satu kan no komen ya, ke si yang tamu yang kedua itu si ibu-ibu sama teman saya itu sama. Apa? Putih semua. Bawa putih. Jadi pakai dress putih. Kusut putih kayak hijau botol gitu. Nenteng anak-anak. Dan sama jalannya itu keluar dari 2 kamar nih sebelum pantry. Jadi keluar dia persis lah ya. Persis. Apa yang dilihat persis. Mereka. Masuk ke pantry housekeeping. Jadi anak kecilnya tuh ya gue kebayang sih kayak balita gitu ya. Balita di jenjing. Tapi ngebelakangin mereka. Ngebelakangin mereka. Gue merinding lagi ya. Nah, ini jalan gitu. Malas sih, nah itu kan ke pantry housekeeping, tempat lu itu. Iya. Tapi lu nggak pernah, atau temen lu nggak pernah ngeliat itu di dalam situ? Temen gue udah nggak pada respect. Nggak pada respect sama gitu. Gimana lagi atau kerja? Betul memang. Temen gue pada penakut. Gimana lagi atau kerja? Tapi ya bodo amat lah. Cuek ya. Iya itu. Gilanya di situ tuh banyak kejadian, cuman anak-anak pada nggak ngomong sih. Oh sebenarnya banyak. Banyak. Oke. Sebelum itu hotel jadi pun juga banyak. Iya, sorry. Nah tadi sebelum lu cerita yang ada banyak kejadian pas lu in charge, ya kan banyak tamu ya. Apa aja tuh yang pernah ada tamu ngomong ke lu? Jadi kan gua kan supervisor ya di situ. Paling gua ke front office-nya cuma ya istilahnya update kamar gini-gini. Yeah. Nah kadang ada tamu mah saya digangguin gini-gini. Kadang saya tidur, saya merasa terbang gitu. Jadi kayak ngelayang. Pindah kamar lagi. Mas saya digangguin gini-gini. Dengar suara anak kecil, saya mau check out.
dengar suara cewek saya mau check out. Itu sering banget pas gue incas. Pas gue lagi incas. Nah, kebanyakan pas gue lagi incas doang. Yang lainnya 1-2 aja paling. 1-2 paling. Cuman mungkin ada satu orang di situ yang karyawan yang rumahnya daerah situ lah. Bilangnya sih itu paling banyak yang tadi itu di lantai 3. Oke. Apa kata karyawan sana? Warga sekitar, sorry. Lebih banyak sama sih, noni sama kuntilanak. Cuman kalau kayak pocong, kayak tuyul gitu nggak pernah. Nggak ada sosok gitu ya? Enggak. Tapi noni aja udah males sih. Gue kadang-kadang bocah aja males gue. Gue paling males sih sebenarnya kuntilanak sih. Kuntilanak ya? Paling males itu mukanya serem gila, hitam. Iya emang. Jadi nggak kayak di TV-TV ya, bisa nonton film sih gitu. Lebih serem ternyata nih. Gue mendingan nonton di TV. Mendingan nonton di TV ya? Ya gila tuh, kenyataan gila, gue lari aja. Gue nggak tahu mau, gila itu lo lari udah kayak mimpi, kayak di mimpi gimana sih? Capek-capek nggak puguh. Jadi kayak ya biasanya kan kalau udah gitu tuh umumnya ya orang ngalaminnya kayaknya tuh deket tapi kerasanya jauh gitu. Yes, itu lari kayak yang tadinya cuma jaraknya 100 meter lah udah kayak berapa kilo. Atau jarak sih memang kerasanya dekat. Energinya kurasnya banyak banget. Iya. Itu yang paling gua itu momen yang tamparan bagi gua lah. Gua saya awal dari dulu gua nggak percaya gini. Sekarang gua jadi jauh lebih respect ke situ. Mungkin ya itu jadi dia pengen bikin eksistensinya. Iya. Gua awalnya nggak percaya lu. Sampai owner tabur garam lah, gila. Oh, owner juga terlibat? Ya itu, kayak kamar 313, sering-seringnya di situ kan. Kayak ngegangguin, terus kayak di balkonnya, kenapa kita kan ada balkonnya. Iya. Sering gangguin, owner kayak nantangin gitu. Oh, owner tuh nggak skeptik lah, dia kayak apa sih? Iya, apa sih? Nggak ada gini. Soalnya ini bagi owner yang merugikan lah. Iya dong, jelas. Nama baik hotel. Iya, terus pendapatan. Itu yang paling penting bagi owner, income. Situ terus nggak tahu sorenya, nggak tahu besoknya. Ini yang dulu kan saya masih rumah tenda, supervisor saya itu nambur garam dari owner satunya lagi yang dari Jogja. Oh, jadi ada beberapa owner? Ada 3 atau 4 kalau nggak salah. Yang nantangin ini bukan dari Jawa itu? Bukan, itu owner satu lagi. Jadi dia nantangin di situ, tapi next time-nya ada orang dari Jawa ini nyuruh supervisor buat nabur garam. Di situ sama titik-titik yang pernah kejadian. Jadi di situ 313 di pantry yang saya bilang itu, yang ibu-ibu bawa ini. Itu sampai ke atasan, sampai ke owner nyambungnya. Dari mulut ke mulut, tahu dari mana owner? Ya gimana, kelihatan lah. Kan itu kan kebanyakan tamu-tamu ini ya, tamu-tamu yang udah langganan. Ya nomor kan udah pada tahu. Sampai keluar. Relasi mereka juga kali ya. Relasi mereka juga. Oke, itu sampai ke owner ada sampai, sih. Itu iya. Gila, gua kira ini masalah cuma sampai ya maksimal manajer lah. Iya. Ini enggak sampai ke owner tahu. Jarang lo owner tahu. Jarang kan? Iya benar. Biasanya manajer SOD aja yang tahu. SOD doang kan. Ini sampai ke owner. Tabur garam tuh sampai di musola tuh syukuran. Ada syukuran baca kayak ya gimana sih orang Islam kayak syukuran gitu. Doain. Gitu ya. Setelah ditabur garam, setelah syukuran aman, tapi terakhir berapa minggu yang lalu ada Berarti... Soalnya kan tabur garam tuh kalau nggak salah sebelum Covid. Sebelum Covid. Sebelum lockdown. Tapi setelah itu lu ngeliat yang banyak itu itu dari gua. Terus habis itu aman lagi tuh, nggak ada lagi. Oh, sempet aman lagi. Dan terakhir kata lu tadi, berarti di awal tahun ini nih. Beberapa waktu yang lalu nih. Tabur garam. Habis kejadian gua. Nah, yang dari tamu itu baru kejadian lagi. Apa? Yang tadi itu yang pindah-pindah kamar. Jadi itu di lantai 8 kalau nggak, di lantai 8 baru masuk, tamunya belum ngapa-ngapain. Oh gitu. Kamar nggak dipakai sama sekali. Saya ngecek supervisor. Dia tamu datang buka pintu, cuman ini doang sih yang di itu sih apa sih yang baru dipakai sendal doang, slipper baru dipakai. Tamunya langsung ke bawah, Mas saya mau pindah, ngebantingin kunci. Saya digangguin di situ. Dia nggak cerita diganggu berapa? Bilangnya digangguin doang. Nah, soalnya di situ juga saya ngedengar, saya di front office juga, lagi di front office.
ngedenger. Iya karena lu cek lagi supervisor lagi update room status lah. Iya. Gue disuruh sama supervisor tolong cekin emang nggak dipakai, nggak nomor gue nggak ada apa-apa sih. Cuman itu manajer tahu sih. Manajer tahu. Terus katanya ya udah pindahin aja. Tapi separah itu ya. Jadi kasarnya nyampe tamu aja belum pakai fasilitasnya, dia udah minta langsung pindah. Gitu. Iya. Itu nggak cuma sekali 2 kali, itu sering. Kayaknya berarti jahil banget sih. Di tempat tuh jahil berarti ini. Iya, kayaknya jahil sih. Gila, ya? Jahil banget. Ya kalau ke karyawan, makanya gue tuh pernah juga ada narasumber yang tamu. Kayak kesian kalau tamu Pak. Kan dia bayar, dia pengen istirahat lah di sini. Diganggu. Kalau karyawan kan jelas kan dibayar. Kerja di situ dia, jadi artinya itu biasa lah. Kayaknya di situ nggak menang bulu deh siapa. Nggak menang bulu kayak itu. Siapa aja hajar. Nah kejadiannya ada yang sama, ada yang beda, kejadiannya juga bervariasi. Gila kata-kata. Rame banget berarti. Dan ada dekat situ ada kereta, rel kereta sorry. Rel kereta bisa. Ada juga sih, gue pernah dengar cerita di hotel dekat rel kereta banyak tuh di situ karena ada korban dari kecelakaan gitu. Jadi gitu suka pada datang tuh. Rel kereta memang parah sih rel kereta juga. Iya. Gue jadi nggak rel kereta gini. Gue pernah dengar isu gitu ya, kabar burung lah ya dari hotelier di kota ini tuh. Katanya di tempat gue ini itu kan ada hotel juga ada berdekatan sama lokasi. Dan di hotel ini tuh dikenal dengan penampakan tanpa kepala. Ada sosok laki-laki tanpa kepala. Lu pernah dengar nggak? Bukan pernah dengar, memang kebanyakan bilangnya iya. Oh iya? Iya. Serius? Itu akibat dari gini, itu kan jembatan rel kereta ya. Jadi zaman dulu itu, tahulah orang-orang pada naiknya ke atas gerbong kereta. Kereta ekonomi, gue pernah. Iya. Dulu. Pas ngelewatin jembatan, mungkin ada yang nggak nunduk, ada. Bilangnya sih mungkin ini kan sesek-sesekan ya. Iya. Mau nunduk nggak bisa. Iya nggak bisa aja. Ya nggak bisa kan? Mau gimana Pak? Udah padat gitu di atas gerbong, sih itu banyak. Tapi lu pernah dengar tentang isu itu? Bukan bener emang kejadian di situ. Lu pernah lihat? Iya belum pernah lihat, cuman. Temen lu ada yang pernah lihat? Orang sekitar itu udah, gua tanya emang sama jawabannya. Oh, berarti bukan di hotel aja. Pokoknya memang itu tuh ada di area lu tuh. Iya, tapi ngaruhnya ke situ, ke hotel-hotel juga. Iya, karena ya gua temen juga hotelier kan. Orang hotel. Di hotel ini katanya ada ini, di hotel ini ada ini. Deketan memang ada. Iya. Kan? Oh, jadi itu tuh memang udah sosok yang suka ada di sekitaran situ kan. Kalau di sekitar banyak kayak itu. Ya, tapi kalau di dalam hotel itu kayak kuntilanak, kayak noni. Yang pernah lu lihat juga begitu ya, noni sama itu dia, noni sih jelas. Kalau kepala buntung itu itu mah udah makanan sehari-hari warga di situ lah. Karena memang itu di situ emang kejadian sih. Gue tuh penasaran sama orang yang lihat langsung gitu. Nah, gue juga penasaran yang kemarin cerita itu bener atau enggak, soalnya setelah gue kejadian gue udah respect sama ini. Iya. Gue penasaran, gue masih pengen tanya soalnya udah pengen tahu keluar kepala itu. Pengen tahu ya. Kalau nggak ngeliat mau aja. Gila aja. Gila, kebayang sih. Kebayang itu pengalaman gue yang bikin gue tertampar sampai saat itu. Iya, akhirnya lu jadi percaya. Jadi akhirnya jadi nggak pernah ada kejadian apa-apa kan, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dari tamu banyak ya. Ya sekarang mungkin dari tamu untuk dari karyawan. Sekarang mungkin karyawan baru kali ya, nggak pada respect. Jadi cuek aja lah. Cuek aja. Jadi sekarang tuh lebih banyak ke komplainnya ke tamu. Kalau soal seperti itu. Tamu yang masih ada juga. Itu bahaya buat reputasi hotel kan. Iya. Tamu, kalau dari karyawan sih mending lah. Mending karyawan mau gimana lagi kerja di situ. Betul. Digaji. Yeah. Lo apa sih komplainan tamu kagak di-handle, lo yang kena. Iya. Tadi sih tapi udah clear-nya gini. Biasa gue nanyain tentang historical kan. Kayak kenapa sih itu hotel banyak gitu. Biasanya kita ada beberapa guest gue juga gitu. Ya ada yang bilang dulunya bekas kuburan kah, gitu. Dulu bekas apa? Tadi kan lu udah sempat ngasih clue tuh. Dulu tuh rumah itu, hotel itu dulunya ada rumah besar. Enggak rumah besar, rumah biasa. Oh rumah biasa. Sengketa gitu sampai jadinya hotel pun di situ pernah ada ribut gitu karena memang si sebelumnya itu kan sebelum
sebelumnya itu terlilit utang si yang punya rumahnya itu. Oh gitu. Sampai, nah rumah itu kan karena nggak terurus atau apa kayak banyak kejadian gitu ditinggalin gitu. Karena rumah kosong udah lama, udah belalang segala rupa ya. Dibeli sama itu. Dibeli sama hotel lu itu, akhirnya dibangun. Iya. Mungkin sebenarnya dasarnya dari situ kali rumah yang dulunya kosong. Nah, ya rumah situ kan tahu sendiri ya kayak pemerkosaan gitu banyak. Iya ya. Pembunuhan itu udah ditambah deket rel kereta, mampus itu. Ngumpul. Itu base camp ya, base camp di situ. Mungkin miniaturnya istana lah. Iya. Dekat istana ya. Iya. Oke, jadi kayak base camp di situ mungkin kenapa? Iya. Ya mau dibangun apapun mereka masih tetap di situ. Terus itu walaupun kita udah minta izin atau apa, kalau memang kehendaknya dari atas ya kalau ngeganggu ya gimana lagi. Iya. Kita juga nggak bisa ngapain. Udah yang namanya tabur garam, syukuran ini udah sudah sering. Dicoba. Bahkan opening aja kan ke hotel lain kan biasanya musik musik ini kita mah nggak pengajian. Bagus kan ownernya. Jadi ya itu juga gue pernah nanya ke orang. Ya biasanya kan ada beberapa yang manajer gue malah nggak percaya gitu bahwa ini tuh gua cuma halusinasi ya gitu kan. Iya. Tapi kalau lu berarti owner aja open mind. Owner aja sampai ke tabur garam. Gila ya. Iya. Ya bagus sih. Dia pengajian gitu. Pengajian itu tabu ya. Biasanya ada beberapa hotel kadang menutup mata banget tentang itu. Yang penting income masuk. Padahal mereka tidak sadar reputasi hotelnya bisa terjadi karena keberadaan si jin-jin itu. Yang sayang itu kan yang namanya hotel tuh nyari tamu repeater kan susah ya. Nah itu yang kena rata-rata yang repeater. Repeater tuh yang kenanya. Kan sayang banget ya buat income ya. Gokil. Gila. Berarti memang banyak tempatnya di situ. Terus ada tempat, ada rel kereta deket situ kan. Terus tadi ada teman-teman lu kan nggak banyak yang ngalamin di situ mah ya? Enggak. Atau mungkin mereka nggak cerita sebenarnya. Sebenarnya sih kayaknya nggak pada cerita deh. Kayaknya nggak pada cerita deh. Mungkin juga karena lingkungan kerja lu ini orang-orangnya yang pada cuek aja. Ya karena memang menurut gua sendiri ya teman-teman gua memang pada cuek. Tapi lu meyakini kalau mereka sebenarnya punya cerita. Iya, gua yakin. Lu kayaknya lu juga pernah sih, cuman nggak cerita aja. Gitu. Iya. Karena di situ juga ada dulu karyawan yang istilahnya bisa kayak ini. Itu banyak banget. Bilangnya banyak banget. Per lantai itu pasti ada. Bukan satu lantai kan tadi kan saya bilang lantai 3, lantai 7, lantai 8. Bukan cuma itu doang. Itu beda-beda ya, per lantai beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Oke. Jadi sebenarnya makanya itulah dasar dari lu yakin kalau sebenarnya mereka juga ngalamin kok. Gue yakin banget tuh ngalamin, cuman nggak cerita. Nggak cerita. Yes. Mungkin juga karena yang nggak cerita karena yang tadi ya pada cuek juga orangnya. Cuek banget orangnya, gila parah. Padahal mereka bisa banget lo cerita ke gue di sini. Kok gue sih sangat menerima cerita gitu kan. Nah orang yang kejadian itu udah pada keluar pak, semenjak COVID gila. Kalau mau gue undang. Karena COVID. Iya. Pada orang yang indigonya juga udah nggak ada. Lu tau nggak sih dia di mana? Sekarang? Gue udah lupa. Dulu pernah ke rumahnya, cuman gue udah lupa. Lost contact aja ya? Lost contact. Soalnya dia juga baru sih. Baru terus COVID terus udah keluar. Yes. Berarti kalau lu dari sini kan masuk kerja nih. Nah kalau lu berkenan mungkin lu cerita nih, gue tadi habis ngobrol nih gitu kan. Iya gila. Pasti cerita sih, pasti. Maka ada mereka juga, gue juga pengen cerita sih tapi kemana ya? Nah kita sediakan wadah ini. Nah, cerita lu apa gitu kan kasarnya. Nah alhamdulillah ada channel seperti ini. Mengeluarkan unek-unek kita keluarkan aja. Tapi masalah percintaan, masalah drama ya itu mah tempat lain aja. Ini khusus misteri. Nah, tadi gua ngomong tentang tempat lu. Hotel banyak kan lu tahu banget. Menurut lu di sana juga banyak gak sih kejadian hotel lain? Yes. Di kota ini aja. Pasti ada, cuman yang beberapa hotel yang saya tahu sih ada sih yang istilahnya kayak bintang 4 Bogor gua tahu yang itu udah nggak bisa dibohongin lagi karena ceritanya itu bukan cuma dari satu sumber doang. Jadi lu tahu ada satu hotel di kota ini tuh sumbernya pertama dari keluarga, kedua dari teman-teman di hotel itu udah sering. Iya, jadi ya gimmicknya akhirnya nempel loh ke dia. Iya, karena saya tuh orangnya sumber dari satu orang
orang itu nggak cukup. Setuju. Minimal ada 2 atau 3. Iya, itu baru lihat. Nah, ngomongnya itu sama. Yes. Nah, kejadiannya sama, ngomongnya sama, jenis setannya sama, ya udah gue percaya gitu. Lu percaya? Iya. Dan lu penasaran nggak sih sama cerita-cerita mereka di hotel lain? Sebenarnya penasaran, cuman mau gimana lagi? Gue pengen sih, pengen lihat-lihat kayak gitu. Pengen ya. Cuman gue takut cuy. Gue tuh kalau habis nonton horor, habis kejadian kayak gitu, gue minimal 2 hari nggak tidur. Gue punya solusinya. Lu nggak perlu datang ke tempat itu. Lu cukup subscribe aja di channel ini. Nanti lu dengerin aja ceritanya. Oke, itu. Habis ini ya. Siap. Oke. Bintang, terima kasih banyak. Iya. Kedatangan lu di sini gokil banget. Ceritanya oke. By the way, lu belum minum ininya lagi ya. Ceritanya lu habisin langsung. Kalau nggak ada Anda nih habis nih. Oh, gitu. Thank you ya. Oke. Bintang, salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Hati-hati dalam perjalanan. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, like video ini jika suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa komen dan share juga ke teman-teman Anda. Cakep banget. Dengerin bos.